Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Mariska dengan NIM 220104110112 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan membahas singkat terkait apa itu bimbingan konseling. Baik, teman-teman pasti sudah biasa kan mendengar bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling ini sering kita dengar di lingkungan sekolah. Biasanya bimbingan konseling disingkat menjadi BK. Pengertian dari bimbingan konseling atau yang sering disingkat menjadi BK ini adalah serangkaian aktivitas yang berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli pada konseling dengan cara tatap muka, baik itu secara individu ataupun kelompok dengan memberikan pengetahuan tambahan. Jadi, pada intinya, bimbingan konseling adalah sebuah proses interaksi antara konselor dan juga konseling, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung dalam rangka membantu para konseling supaya bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya atau bahkan bisa memecahkan masalah yang mereka alami. Nah, diadakannya bimbingan konseling ini juga memiliki suatu tujuan. Menurut Balitbank, secara khusus layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, ada merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Tujuan yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang keempat, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi penyesuaian dalam lingkungan pendidikan dan masyarakat. Setelah membahas singkat dari pengertian dan tujuan bimbingan konseling, ternyata BK juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Kemudian yang kedua ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses pengembangannya. Kemudian ada fungsi pengentasan, yang mana fungsi pengentasan ini pelayanan bimbingan dan konseling akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Kemudian ada fungsi advokasi, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teradvokasi atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. Nah, setelah kita membahas pengertian, tujuan, dan juga fungsi, bimbingan konseling juga memiliki beberapa asas. Nah, asas-asas dalam BK ini ada 4-6 asas, yaitu yang menurut Prayetno ada 12 asas dalam bimbingan konseling, tapi saya hanya sebutkan beberapa. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan, yang keempat ada asas kekinian, yang kelima ada asas kemandirian, yang keenam ada asas kegiatan, yang ketujuh ada asas keterpaduan,
Yang ke-8 ada asas kekinian dan seterusnya. Apa sih asas kerahasiaan? Nah, asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Jadi, semua konsultasi yang dilakukan itu harus dirahasiakan. Cukup konselor dan konseli yang tahu. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalah itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Lalu yang ketiga ada asas keterbukaan, yang mana bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan, baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Jadi konselor harus terbuka, konseling juga harus terbuka supaya proses bimbingan menjadi lancar. Yang keempat ada asas kekinian. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Dia harus mendahulukan kepentingan klien daripada yang lain. Dari beberapa paparan mengenai bimbingan konseling tadi dapat kita simpulkan bahwasanya bimbingan dan konseling merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan yang bertujuan membantu siswa mengenal potensi diri, mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, maupun perencanaan karir. Peran guru BK sangat vital dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat secara emosional dan sosial, sehingga siswa dapat berkembang secara optimal baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Mari kita jadikan layanan BK sebagai tempat yang nyaman untuk berbagi, bertumbuh, dan menemukan solusi. Jangan ragu untuk datang ke ruang BK, karena setiap langkah kecil menuju kebaikan dimulai dari keberanian untuk terbuka. Bersama guru BK, kita bisa membangun masa depan yang lebih cerah dan penuh makna. Mungkin cukup sampai sini dulu pembahasan singkat terkait bimbingan konseling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.